Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal serta pembahasan mengenai materi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ada beberapa rumus atau persamaan yang digunakan di dalam materi GLB dan GLBB. Untuk pengingat, yang pertama ada rumus kecepatan. V sama dengan S dibagi T. Kemudian yang kedua ada A atau percepatan delta V dibagi delta T sama dengan VT dikurang V0 dibagi T2 dikurang T1. Jadi rumus umum yang terdapat di dalam GLB yaitu yang pertama V sama dengan S dibagi T dan rumus percepatan delta V dibagi delta T sama dengan VT dikurang V0 dibagi T2 dikurang T1. Kemudian rumus yang terdapat di dalam GLBB itu ada 3 persamaan. Yang pertama adalah rumusnya VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kemudian yang kedua rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A dikali S. Kemudian rumus yang ketiga itu adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, dari persamaan-persamaan yang ada ini, nantinya Ibu akan memberikan beberapa contoh soal terkait dengan persamaan-persamaan yang ada. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, yang akan Ibu bahas adalah contoh soal gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Nah, berarti seperti biasa yang kita lakukan adalah menulis yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah kecepatan. V sama dengan 45 km per jam. Nah, seperti yang kita ketahui, satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Jadi kita rubah dulu 45 km per jam menjadi meter per sekon. Caranya, 45 km kita rubah jadi meter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turunnya 1, 2, 3. Berarti 45.000 dibagi 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu 3.600 detik. Sehingga 45 km per jam itu sama aja dengan 450 dibagi 36. Nah, 450 dibagi 36 itu adalah 12,5 meter per sekon. Kita sudah dapat kecepatannya. Kemudian, hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Berarti T-nya 10 sekon. Yang ditanya adalah jarak. Jarak berarti S. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T. Berarti kalau kita mau cari S, itu sama dengan V dikali T. Kalau kita mau mencari T, berarti S dibagi V. Nah, kita langsung saja. S sama dengan V dikali T. V-nya 12,5 meter per sekon dikali T-nya 10 sekon. Berarti sama dengan 125 meter.
Jadi begitulah caranya untuk mencari jarak suatu benda yang bergerak lurus beraturan. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan, masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Berarti ada mobil, ini mobil A, ini mobil A, kemudian di sini ada mobil B. Nih, kita anggap ini mobil B. Nah, bergerak dengan kecepatan tetap VA nilainya 20 meter per sekon, kemudian VB nilainya 10 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A dan B berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter. Nah, berarti jarak antara mobil A sama mobil B ini pertamanya adalah 210 meter. Nah, yang diketahui di soal, yang diketahui pertama adalah VA nilainya 20 meter per sekon, kemudian VB nilainya 10 meter per sekon, kemudian jarak awalnya atau S total nilainya adalah 210 meter. Kemudian yang diketahui lagi tidak ada, berarti yang ditanya yang pertama adalah hitung kapan. Kalau kapan, berarti yang ditanya adalah waktunya. Dan di mana, berarti jaraknya. Di mana mobil A dan B, berarti kita dianggap sini mobil A ya, berarti SA. Nih. Berarti yang ditanya adalah T dan SA. Nah, cara mengerjakannya adalah di sini seperti yang kita ketahui, jarak total antara A dan B itu berarti SA ditambah SB itu sama dengan 210 meter, ya kan? Nah, jarak mobil A ditambah mobil B itu 210 meter. Nah, rumus mencari jarak sama dengan V kali T. Berarti kalau SA itu sama dengan VA dikali T. Kalau SB berarti VB dikali T. Kita masukkan ke sini. SA itu berarti VA dikali T. Kemudian ditambah SB VB dikali T. Sama dengan 210 meter. VA nilainya 20 T. Ditambah VB nilainya 10 T. Sama dengan 210 meter. Nah, 20 T ditambah 10 T jadinya 30 T sama dengan 210 meter. Ya kan? Berarti T sama dengan 210 dibagi 30. T sama dengan 7. Berarti nilai T-nya adalah 7. Jadi untuk mencari nilai T, kita jumlahkan antara jarak yang pertama dengan jarak yang kedua. Sehingga bisa kita menentukan nilai T. Nah, kemudian yang kedua ditanya adalah SA. Nah, SA berarti rumusnya adalah VA dikali T. VA-nya nilainya 20, T-nya nilainya yang kita dapat tadi 7. Berarti jaraknya adalah 140 meter. Jadi itulah caranya untuk menentukan kapan waktu mobil itu berpapasan dan jarak ketika mobil itu berpapasan. Kita lanjut lagi ke contoh soal mengenai GLBB. Kita ke contoh soal mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus atau persamaan yang terdapat pada GLBB itu ada 3.
Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan yang terakhir adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, untuk mengetahui keterangan dari simbol-simbol ini, bisa dibuka kembali materi PDF yang Ibu berikan di minggu lalu ya. Nah, untuk penggunaan rumus ini, tidak semua persamaan kita gunakan, tetapi hanya salah satu atau salah dua dari persamaan yang ada. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah benda yang mula-mula diam mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon pangkat 2 selama 2 sekon. Hitung kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 2 sekon tersebut. Nah, kita tulis dulu diketahui. Ciri khas dari GLBB itu dia pasti memiliki yang namanya kecepatan awal atau V0. Nah, di soal benda mula-mula diam. Nah, kalau dia mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Jadi kalau ada kata-kata benda kecepatan awalnya diam atau benda mula-mula dalam kondisi diam, berarti otomatis nilai kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian percepatan benda berarti A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Kemudian T atau waktunya 2 sekon. Yang ditanya, yang pertama adalah kecepatan akhir, ya ini maksudnya kecepatan akhir atau VT. Kemudian yang kedua adalah jarak. Jarak berarti S. Nah, caranya seperti tadi, dari 3 persamaan yang ada di sini, kita pilih salah satu persamaan. Nah, persamaan yang pertama yang kita gunakan untuk mencari kecepatan akhir. VT, ini yang A, VT sama dengan V0 plus A dikali T. V0-nya 0 ditambah A-nya 4 dikali T-nya 2. Berarti VT 0 ditambah 4 kali 2, 8. Jadinya VT sama dengan 8 meter per sekon. Nah, kemudian yang B adalah rumus untuk mencari jarak. Rumus untuk mencari jarak pada GLBB, S sama dengan V0 kali T plus setengah A dikali T pangkat 2. V0-nya 0, T-nya 2, ditambah setengah dikali A-nya 4, dikali T kuadrat. T kuadrat itu T-nya nilainya 2, pangkat 2. Berarti 0 dikali 2, 0, ditambah, ini coret sama ini jadinya 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi jarak yang ditempuh adalah 8 meter. Nah, itulah caranya untuk menentukan kecepatan akhir dan jarak dari suatu benda yang mengalami GLBB. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Kita ke contoh soal yang kedua mengenai gerak lurus berubah beraturan. Mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 12 meter per sekon dalam waktu 6 sekon. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 sekon? Nah, berarti yang diketahui pertama adalah dengan kecepatan 6 meter, berarti itu adalah V0, 6 meter per sekon. Kemudian berubah menjadi 12 meter per sekon, berarti VT, sama dengan 12 meter per sekon. Dalam waktu 6 sekon, berarti T, 6 sekon. Mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 5 detik? Berarti yang ditanya adalah S selama 5 detik. Berarti jarak yang ditempuh selama 5 detik. Nah, cara mengerjakannya yaitu yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu kan persamaan dari rumus untuk mencari S
itu sama dengan V0 kali T plus setengah AT pangkat 2. Nah, di dalam informasi diketahui, kita sudah ada nilai V0, sudah ada nilai T. Nah, namun kita belum memiliki informasi tentang nilai dari A atau percepatan. A ini adalah percepatan. Nah, jadi kita harus mencari dulu nilai dari percepatan bendanya. Caranya dengan menggunakan rumus yang pertama. Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, Vt nilainya 12, V0 nilainya 6, plus A, T-nya nilainya 6. Nah, berarti 12 sama dengan 6 ditambah A dikali 6 berarti 6A. Kemudian 12, 6-nya kita pindahkan ruas. Nah, kenapa dipindahkan ruas? Karena dia sama-sama tidak memiliki koefisien. Tuh. Berarti dipindahkan ruas yang mulanya positif jadi negatif. Sama dengan 6A. 12 dikurang 6 itu 6 sama dengan 6A. A sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1 meter per sekon pangkat 2. Nah, kalau sudah, kita mencari jaraknya. Dengan rumus S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya nilainya 6, T-nya nilainya kita ganti dengan 5 detik, karena yang diminta adalah jarak selama 5 detik. Kali 5 ditambah setengah dikali A-nya 1, dikali T-nya 5 pangkat 2. Berarti 6 kali 5, 30, ditambah setengah dikali 1, 5 pangkat 2, 25. Nah, berarti 30 ditambah setengah, ini berarti 25 dibagi 2 ya. 25 bagi 2 itu 12,5. 12,5 dikali 1, 12,5. Berarti 30 ditambah 12,5 sama dengan 42,5 meter. Inilah jaraknya yang ditempuh selama 5 detik. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Kita ke contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm dan berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai percepatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, di sini yang diketahui pertama adalah kecepatan awal benda, V0, 72 km per jam. Nah, ini harus kita rubah ke dalam satuan meter per sekon. Caranya seperti tadi ya, 72 km dirubah jadi meter jadinya 72.000. Kemudian dibagi 1 jam ke sekon itu adalah 3.600. Nah, kita coret nolnya 2, berarti 720 dibagi 36 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, Vt di sini apabila di soal ada kata-kata mobil atau motor itu berhenti, ada kata-kata berhenti, berarti kecepatan akhir bendanya sama dengan 0. Jadi, kalau ada kata-kata berhenti, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Pada jarak 8 meter, berarti S-nya sama dengan 8 meter. Tentukan nilai percepatan, berarti yang ditanya adalah A, nilai A-nya berapa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan rumus yang kedua. Vt sama dengan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A dikali S. Vt-nya 0 pangkat 2. Kemudian V0-nya 20 pangkat 2 ditambah 2 dikali A, S-nya 8. Berarti 0 kuadrat berarti 0, sama dengan 20 pangkat 2 berarti 20 kali 20, itu 400, ditambah 2 kali 8 itu 16, kali
A, 16A. Selanjutnya, yang sama kita jadikan satu ruas, berarti 0, 400 pindah ruas, mulanya positif jadi negatif, 0 dikurang 400, sama dengan 16A. 0 dikurang 400, itu berarti negatif 400, sama dengan 16A. A sama dengan negatif 400 dibagi 16. A sama dengan nilai A-nya adalah 25. Ini karena ini min, berarti ini min 25 meter per sekon pangkat 2. Bu, loh kok nilainya negatif? Nah, kalau nilai percepatan itu negatif, artinya benda tersebut mengalami perlambatan. Jadi namanya perlambatan. Jadi bukan percepatan lagi namanya, tapi perlambatan. Kenapa dia mengalami perlambatan? Karena dia dikurangi kecepatannya dengan cara direm. Jadi kalau dia mengalami percepatan, nilai A-nya positif. Kalau dia mengalami perlambatan, berarti nilai A-nya negatif. Jadi nggak usah heran kalau misalnya jawabannya negatif. Kalau negatif, artinya benda tersebut mengalami perlambatan. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat. Kita ke contoh soal yang keempat, contoh soal yang terakhir. Nah, mobil bergerak GLBB diawali grafik VT seperti pada gambar. Nah, ini ada gambar grafik sebuah benda yang bergerak GLBB. Nah, berapa jarak total yang ditempuh mobil itu? Nah, jika ada sebuah grafik, kemudian kita diminta untuk menentukan berapa jaraknya, cara yang paling mudah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, adalah jarak sama dengan luas bentuk grafik. Nah, jadi kalau grafiknya seperti gambar, ini di gambar ini, grafiknya berbentuk seperti trapesium, berarti jaraknya sama dengan luas trapesium. Nah, bagaimana sih luas trapesium itu rumusnya? Setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Nah, yang mana yang dianggap A, mana yang dianggap B? Yang dianggap A dan B itu adalah sisi-sisi yang sejajar. Nih, ini adalah A, kemudian yang di bawah adalah B. Jadi sisi yang sejajar, atas dan bawah, itu yang dinamakan A dan B. Kemudian tinggi. Tinggi adalah yang di sebelah sini. Ini adalah tinggi. Nah, berarti dari gambar grafik, nilai A adalah, ini A adalah 5. Kemudian nilai B-nya yang ini 6. Kemudian tingginya yang ini 30. Berarti luasnya sama dengan setengah dikali A tambah B, 5 tambah 6, dikali tinggi. Tingginya 30. Berarti 5 tambah 6 itu 11. Setengah, ini coret dulu, setengah dikali 11 dikali 30. Berarti sama dengan ini coret, jadi 15. 15 dikali 11. Jadi 11 dikali 15, 165 meter. Jadi untuk menghitung jarak yang ditempuh suatu benda, apabila terdapat suatu grafik, kita tinggal melihat bagaimana bentuk grafik tersebut. Nah, jika seperti soal, bentuknya adalah trapesium. Berarti kita tinggal menghitung luas dari trapesium tersebut. Nah, sekian beberapa contoh soal yang Ibu sampaikan mengenai materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jika ada yang tidak dipahami, seperti biasa kalian bisa japri Ibu melalui WA. Jangan malu dan jangan takut, tidak akan Ibu balas, pasti akan Ibu balas sebisa mungkin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.